kembali lagi di Permata Menyapa. Hostnya saya lagi ya, karena di sini jujur kekurangan orang yang pemuda-pemuda Permata GKJ Pajang itu semangat gitu loh, ikut rekaman gini biar menggantikan saya jadi MC. Nah, masa MC-nya saya terus kan ya bosen loh. Masa ya nggak mau melayani Tuhan itu, harusnya ditingkatkan lagi keinginan untuk apa itu namanya, memuliakan nama Tuhan itu harus diutamakan. Ya, ngomong-ngomong, ini kita memasuki suasana Lebaran ya. Ya mohon maaf lahir dan batin bagi kita semua. Kalau saya selama ini menjadi MC banyak salah atau menyinggung kalian semua, ya mohon dimaafkan ya. Dan akhir-akhir ini banyak berita-berita yang agak lucu tapi sedih gitu. Itu ada kapal tenggelam di Kedungombo itu karena selfie loh. Selfie itu bisa membuat petaka ternyata. Jadi kalau selfie ya lihat tempat ya. Masuk selfie ya di tengah laut danau ya jatuh tidak jadi liburan. Tapi saya mengucapkan turut berduka cita untuk para korban yang kehilangan keluarganya dalam kejadian tersebut ya. Semoga tidak terulang lagi kejadian yang seperti itu. Kami berdoa agar segala dosanya diampuni, masuk surga ya, amin. Dan saya untuk memulai kegiatan atau konten ini lebih baik kita berdoa dulu. Saya yang mimpin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami dari konten Permata ini. Tidak terasa sudah sampai episode ke-20. Semoga Kau selalu sertai kami dalam membuat konten Permata ini, agar bisa melayani-Mu dan menyebarkan firman-firman Tuhan untuk para pemuda-pemuda di GKJ Pajang ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai acara atau konten Permata ini. Berkati agar lancar dari awal hingga akhir konten nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita langsung saja menuju ke lagu pertama ya. Lagunya Sungguh Indah yang akan dibawakan oleh Pasma Akustik. Nah, silakan.
hari Patsma Akustik. Dan selain suasana Lebaran, kita ini juga suasana kenaikan Tuhan Yesus loh. Ayo siapa yang lupa? Masa hari raya kita sendiri itu harus lebih diutamakan. Ya, kita akan mendengarkan firman. Nah, dengan tema pemuda dalam Roh Kudus. Nah, pemuda dalam Roh Kudus. Nah, itu judul tema hari ini yang akan dibawakan oleh Mas Mada. Ya, Mas Mada silahkan. Ya. Halo, berjumpa lagi dengan Sobat Permata. Di dalam acara Permata Menyapa, berjumpa lagi dengan Mas Mada kali ini. Teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan masa Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Mari teman-teman kita mau belajar betapa pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan para anak-anak muda. Jangan salah loh, anak-anak muda itu juga tetap bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan misinya. Kita akan belajar, kita buka ke Perjanjian Lama dari Bilangan pasal 27 ayat 18 dan 19. Bilangan pasal 27 ayat 18 dan 19. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, dan berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu." Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita kadang-kadang anak muda itu kita masih tidak yakin dengan apa sih potensi kita. Tetapi teman-teman, apapun potensi teman-teman, asalkan Tuhan berkehendak, Tuhan tetap bisa memakai teman-teman untuk menyatakan kehendaknya. Dalam adegan ini, Yosua bin Nun itu adalah seorang hamba atau boleh juga dikatakan muridnya Musa. Waktu itu dia masih berusaha relatif muda ya. Relatif muda. Zaman dahulu usia 40 tahun, 30 tahun itu masih dianggap muda. Tetapi ada kesaksian dari Allah sendiri bahwa Yosua bin Nun adalah seorang yang penuh roh. Karena ia penuh roh, maka Tuhan memilih dia untuk menjadi wakilnya Musa. Ia menerima perintah Musa, dan kelak kita belajar bahwa Yosua bin Nun inilah yang meneruskan kepemimpinan Musa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seorang muda yang penuh roh bisa dipakai Allah dengan berbagai macam cara. Seorang pemuda yang penuh roh bisa dipakai Tuhan untuk menyelesaikan misi sebesar apapun. Mungkin saat ini kita masih bingung, apa yang mau Tuhan pakai terhadapku. Tidak apa-apa. Masa muda, masa saat kita belajar untuk dipenuhi roh, sama seperti Yosua tadi. Bagaimana kita bisa dipenuhi roh? Yang pertama, orang-orang yang dipenuhi roh adalah jelas dia adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang telah mengalami penebusan Yesus Kristus. Kok Yosua belum kenal Yesus Kristus, kok dipenuhi roh? Nah, itu Perjanjian Lama. Tetapi kita belajar bahwa Yosua punya iman kepada Allah yang benar. Dia mempercayai ketika Israel itu bisa masuk Kanaan, maka dia percaya. Dia bersama seorang pemuda lain bernama Kaleb di dalam kisah pengintaian Israel. Nah, diperlukan orang-orang yang menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sejauh mana kita mempercayakan diri pada Kristus itu juga akan berpengaruh sejauh mana kita dikuasai Roh Kudus. Yang kedua, kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Roh Kudus itu selalu bekerja sama dengan firman Tuhan. Roh Kudus tidak selalu harus bekerja dengan cara spektakuler, ada bisikan. Ya bisa sih, sangat bisa sekali. Tetapi perhatikan bahwa Yosua pun dibawa kepada perintah Musa. Yang waktu itu Musa memerintahkan atau menyatakan firman Tuhan. Dengan kita dengar-dengaran bersama Tuhan melalui firman-Nya, Roh Kudus semakin besar kesempatannya untuk
berbicara pada kita. Roh Kudus berbicara pasti selalu melalui firman Tuhan. Dan kalaupun ada hal lain di luar firman Tuhan, pasti tidak akan melenceng dari firman Tuhan. Nah, sobat-sobat muda, permata yang dikasihi Tuhan, sobat-sobat memiliki kesempatan yang sama. Banyak pekerjaan teman-teman sebagai kawula muda di gereja GKJ Pajang Makam Haji. Tetapi teman-teman tetap memerlukan roh yang sama. Menghadapi Pentakosta ini, saya berdoa supaya teman-teman sekalian menjadi orang yang mudah dipakai Tuhan. Ingat, pertama, teman-teman harus menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, teman-teman harus siap dengar-dengaran dengan Tuhan. Disitulah teman-teman berlatih beriman, disitulah teman-teman leluasa untuk dipakai Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan jadilah pemuda yang berada di tangan Roh Kudus Yesus Kristus. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Tuhan memberkati. Wah ya, firman yang sangat bagus dari Mas Mada. Semoga kita bisa dikuasai oleh Roh Kudus ya. Hidup kita dikuasai Roh Kudus, dan sebentar kita akan menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Setelah mendengarkan firman tadi, kita menyanyikan Ku Diberi Kuasa. Semoga Tuhan memberi kuasa Roh Kudus di dalam tubuh kita. Sehari-hari iman kita diberi kuasa Roh Kudus juga. Ya, yang akan dipimpin oleh Pak Smakustik lagi ya. Silahkan Pak Smakustik. Ku Diberi Kuasa sekaligus menutup konten Permata Menyapa kali ini ya. Nah, sebelum kita akhiri kontennya, alangkah baik kita berdoa dulu. Berdoa saya pimpin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang tata kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih Kau telah menyertai kami dalam konten dari awal tadi hingga akhir ini ya Tuhan. Dan konten ini sudah sampai di penghujung acara ini ya Tuhan. Dan berkati agar kita Kau beri kesehatan selalu, dan
dapat melaksanakan atau membuat konten Permata Menyapa ini lagi ya Tuhan, untuk memuliakan namamu dan memberitakan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Ya, kita sudah akan mengakhiri konten Permata Menyapa ini. Ya, ingat kata-kata saya, ayo yang pemuda-pemuda Permata ini, ayo kesini gitu loh, setiap hari Minggu. Tapi kalau tutupan ya berarti nggak ada. Setiap hari Minggu kesini, Oh, 2 minggu sekali katanya. Tadi dari belakang di briefing 2 minggu sekali. Kita selalu membuat konten seperti ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari pemuda-pemuda Permata ini, masa ya kontennya saya, Mas Dio, Mas Fitra, apa ya nggak bosen. Kita harus cari-cari bibit-bibit baru di sini. Ya, ayo jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di bawah ini. Di sini di sini. Kalau sudah 100 juta subscriber, saya giveaway kata-kata doa dari saya. Saya doakan kalian semoga bisa nonton terus Permata Menyapa ini dan bisa subscribe terus ya. Ya nanti di unsubscribe, di subscribe lagi gitu aja. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya pamit dulu ya.